Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat semua ya. Oke, hari ini kita ada kegiatan belajar di lapangan, yaitu mengobservasi atau lebih ke arah lebih melihat situs sejarah, terutama di Masjid Agung Keraton Surakarta. Nah, kita berdiri di sore yang agak mendung ini, kita akan melihat sekelumit beberapa bagian berkaitan dengan kebudayaan akulturasi Islam. Nah, untuk itu saya akan membagikan LKPD untuk pengobservasian kegiatan tugas pada hari ini. Monggo, Mas Utara, Mas Torik. Yeah. Nah, itu ada beberapa bagian bisa dipahami ya di dalam LKPD tersebut. Nah, sedikit cerita untuk berkaitan dengan masjid. Nah, masjid merupakan salah satu bagian terpenting dari sistem mocopat. Nah, sistem mocopat ini suatu bentuk kebudayaan akulturasi khususnya di masa Islam, tepatnya lebih ke abad 16 ke atas. Nah, ini masa kerajaan-kerajaan khususnya di Jawa ya. Ada masjid, keraton, pasar, dan alun-alun. Kurang lebih seperti itu. Nah, akan tetapi kita fokus di masjid. Masjid merupakan sebuah tempat peribadatan, khususnya orang Islam. Akan tetapi yang menjadi keunikan di masjid di masa kerajaan ya, maksud saya ini menggunakan sistem arsitektur di masa kuno. Ya, di sini ada pembagian, ada yang di pembagian ya tempat ya, ada halaman tengah, halaman luar, halaman tengah, kemudian ada halaman bangunan utama. Nah, halaman luar ini fungsinya non sakral. Jadi ini tempat untuk orang berlalu lalang. Kemudian di halaman tengah ini di sini ada semacam balai-balai atau seperti gazebo ya, kurang lebih ini sebagai tempat untuk berhenti maupun tempat istirahat peziarah. Nah, kemudian kita lebih berjalan ke sedikit ya sini ya. Di sana ada, di sana maksud saya ada bangunan masjid, kurang lebih itu di bagian depan kita ya, ini latar maksud saya di halaman bagian ruang yang khususnya itu merupakan tempat umum, tempat yang maksud saya bukan tempat yang begitu suci, cuman sebagai tempat istirahat juga bisa, tempat pertemuan umum juga bisa. Nah, di dalam kita ada tempat yang paling sakral, yaitu tempat imaman dan tempat orang-orang untuk melakukan ibadah. Nah, arsitektur secara akulturasi kita mengusung di masa Majapahit ya, kurang lebih di sini ada 3 tingkatan yang tidak sakral seperti tadi yang saya jelaskan, tingkatan semi sakral, dan tingkatan yang sakral terutama di bangunan masjid tersebut. Nah, salah satu bentuk kebudayaan lama yang dibawa di masa Islam atau di masa kerajaan, salah satunya ada bangunan sistem tumpang seperti ini ya. Ini di bagian depan kan ada tumpang 1, 2, 3. Kemudian di sana ada penggunaan kubah. Ini kan kalau penggunaan kubah itu semacam bentuk akulturasi yang di daerah Timur Tengah, kemudian dibawa, dimix dengan kebudayaan yang ada di masyarakat lokal itu sendiri. Nah, di sana ada bangunan menara. Bisa dilihat ya, itu menara ya. Ya. Menara itu merupakan sebuah simbol di mana dulu sebelum Islam maju, ini berkaitan dengan kebudayaan Persia ya. Menara itu bahasa lainnya menaroh, atau dulu tempat pengapian api suci yang digunakan oleh kepercayaan Majusi atau menyembah api seperti itu. Nah, kemudian di masa Islam lebih difungsikan sebagai tempat pemanggilan untuk ibadah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk ragam hias di sini cukup unik ya. Kalau di masjid ini, saya rasa untuk di masjid Keraton Kasunanan ini ya, yang pertama dari Hindu juga ada, dari Islam Timur Tengah
baik Arab atau Persia juga ada, kemudian di Eropa juga ada, seperti kanopi-kanopi di bagian depan itu. Cukup sekian dari saya. Ada pertanyaan mungkin sedikit? Tidak ada ya? Ya. Ya, baik. Setelah kita berkeliling-keliling ya tadi, mulai dari gerbang depan, pelataran tengah, masjid hingga yang terakhir agak mendung ya di sini. Ini kita berada di menara, salah satu bangunan yang ikonik di Masjid Agung Keraton Kasunanan. Nah, kurang lebih ya seperti ini bangunannya, kenampakannya. Nah, sebagai refleksi dari kita tadi ngobrol-ngobrol berkaitan dengan observasi kegiatan pembelajaran lapangan dari peserta didik kali ini, apakah ada pertanyaan atau refleksi? Ya, Pak. Monggo, Mas Utara. Ini dibangun kapan ya, Pak ya? Ya, baik, pertanyaan bagus Mas Utara terkait pembangunan atau tahun pembangunan ya. Kalau dari plakat ada sumber sejarah Mas di sana. Kalau di plakat itu tertulis tahun 1859 awal pembuatan atau awal berdirinya bangunan menara sekaligus masjid ini. Kemudian terakhir itu 1928 itu. Nah, kemudian lebih baru resmi secara totalan itu 1930. Nah, secara historisnya seperti itu. Mungkin ada lagi dari cukup ya, cukup. Nah, kurang lebih. Nah, monggo ada kesimpulan dari salah satu, bisa? Baik, sebelumnya tadi banyak sekali ya Pak. Saya kira ini bangunan Jawa Baru itu baru terbentuk begitu. Ternyata bangunan Jawa Baru itu bentuk asimilasi atau akulturasi dari kebudayaan-kebudayaan sebelumnya. Seperti halnya filosofi dari masjid ini sendiri yang punya 3 bagian, itu berdasarkan dari masa hidup Buddha atau masa klasik. Lalu bangunan menara ini sendiri yang ada di depan kita ini ternyata dibawa dari Persia begitu Pak. Dan banyak juga simbol-simbol dari negara lain ya. Dan juga itu ada kubah yang merupakan bentuk akulturasi ataupun asimilasi dari Timur Tengah begitu. Itu dari saya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk kesimpulan dan refleksi hari ini. Sekian saya tutup, dan apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.